Bagaimana sejarah berdirinya Kopasgat? Pasukan khas TNI Angkatan Udara ini awalnya dinamai Komando Pasukan Gerak Cepat yang ditetapkan pada 17 Oktober 1947. Dalam perjalanannya, Kopasgat kemudian berubah menjadi Kopaskas, hingga akhirnya kembali menjadi Kopasgat. Kopasgat ini berawal ketika Gubernur Kalimantan, Pangeran Muhammad Nur meminta kepada Auri agar mengirimkan pasukan payung ke Kalimantan untuk membentuk dan menyusun gerilyawan membantu perjuangan rakyat di Kalimantan. Atas inisiatif Komodor U. Suryadi Suryadharma, kemudian dipilih 12 putra asli Kalimantan dan 2 orang PHB Auri untuk melakukan penerjunan. Pada 17 Oktober 1947, sebanyak 13 orang berhasil diterjunkan di Sambi, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Mereka adalah Hari Hadi Sumantri, FM Soyoto, Iskandar, Ahmad Kosasi, Bahri, J. Bitak, Syekh William, Immanuel Nuhan, Amiruddin, Ali Akbar, M. Dahlan, J. Hadarius, dan Marawi. Mereka diterjunkan dari pesawat C-47 Dakota RI-002 yang diterbangkan oleh Bob Friedberg, berkebangsaan Amerika, sekaligus sebagai pemilik pesawat. Ini adalah operasi lintas udara pertama dalam sejarah Indonesia. Peristiwa penerjunan yang dilakukan oleh 13 prajurit Auri tersebut merupakan peristiwa yang menandai lahirnya Kopasgat. Kopasgat merupakan satuan tempur darat berkemampuan 3 matra, yaitu udara, laut, darat. Setiap prajurit Pasgat minimal harus memiliki kualifikasi para komando untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional. Pasgat sebagai pasukan pemukul siap diterjunkan di segala medan, baik hutan, kota, rawa, sungai, maupun laut, untuk menumpas semua musuh yang melawan NKRI. Paskas mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh pasukan khusus lainnya, yaitu operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara depan, yaitu merebut dan mempertahankan pangkalan, dan untuk selanjutnya menyiapkan pendaratan pesawat dan penerjunan pasukan kawan. Dibekali dengan kemampuan komplit, Pasgat muncul menjadi satuan elit yang tangguh. Pasgat dengan baret jingganya menjadi andalan dalam sejumlah operasi khusus. Warna baret jingga sendiri terinspirasi dari cahaya jingga saat fajar di daerah Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tak heran jika pasukan khusus ini disegani sejumlah negara-negara di dunia. Bahkan beberapa panglima NATO mengungkapkan jika Indonesia menjadi salah satu negara yang patut diwaspadai karena mempunyai pasukan khusus yang selalu disimpan, yaitu Pasgat. Bukti jika Pasgat merupakan pasukan khusus yang disegani dapat dirasakan saat insiden di Bandara Komoro jelang lepasnya Provinsi Timor Timur. Saat itu 80 prajurit Pasgat nyaris kontak tembak dengan pasukan Australia yang tergabung dalam International Force for East Timor. Insiden tersebut berawal ketika pesawat C-130 Hercules yang membawa pasukan Interfleet mendarat di Bandara Komoro. Saat keluar dari pesawat, mereka langsung membentuk formasi tempur, membentuk perimeter pertahanan. Tindakan berlebihan pasukan Australia ini membuat prajurit Pasgat yang tengah mengendalikan dan mengoperasikan bandara terheran-heran, sebab situasi keamanan di tim-tim saat itu aman-aman saja. Melihat situasi yang semakin tegang, 80 prajurit Kopasgat sudah bersiap kokang senjata, jaga-jaga jika terjadi konflik dengan Interfleet, termasuk dengan pasukan Gurkha yang tergabung di dalamnya. Namun ketika pasukan Interfleet mengetahui jika situasi bandara aman-aman saja dan tidak ada milisi bersenjata, mereka baru menyadari jika informasi intelijen mengenai kondisi tim-tim sudah dikuasai milisi bersenjata tidak benar. Ketegangan terjadi ketika Pangkoops SAU 2 Marsda TNI Ian Santosa tiba di Bandara Komoro. Saat turun dari pesawat C-130 Hercules dengan dikawal sejumlah pasukan Pasgat bersenjata lengkap, pasukan Interfleet tiba-tiba langsung menodongkan senjata kepada rombongan Marsda TNI Ian Santosa yang mereka anggap sebagai ancaman. Padahal sejatinya Marsda TNI Ian Santosa datang untuk berkoordinasi dengan Komandan Interfleet Maijen Peter Cosgrove. Sontak prajurit Pasgat langsung bereaksi keras. Mereka pun juga menodongkan senjata kepada tentara Interfleet. Tidak hanya di Kalimantan dan Timor Timur, kepiawaian prajurit Pasgat dalam menjalankan misi juga dibuktikan ketika menghadapi kelompok kriminal bersenjata di Papua. Pasgat berhasil menembak mati 1 orang anak buah Larry Mayu Telengen yang menyerbu Bandara Armaga Aminggaru, distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua.